Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Luo Feng berkata dengan pelan, "Jika aku menginginkan semua mayat serangga puncak penguasa sektor, aku membutuhkan sekitar 10 juta mayat." Tian Qiong agak tertegun saat mata merahnya menatap Luo Feng. Pria berjubah perak yang duduk di belakang Tian Kong juga terkejut. Luo Feng ini benar-benar mengerikan. Dia benar-benar siap membeli 10 juta mayat serangga puncak penguasa sektor. Ini adalah jumlah maksimal yang dapat ditangani oleh tuan dalam satu pesanan. Baiklah, untungnya itu masih dalam kewenanganku. Jika kamu meminta lebih banyak lagi, aku harus melakukan audit dengan manajer lainnya. Tian Qiong meletakkan gelasnya. Kalau begitu, aku berhutang budi padamu, Kaisar Longju. Luo Feng mendesah dalam hati. Menurut apa yang Alina katakan kepadaku, 5 atau 6 mayat serangga lapis baja harimau yang utuh. Jika ditelan, dia akan dapat menghasilkan 1 serangga lapis baja harimau yang masih hidup. Setelah mendapatkan 10 juta mayat yang utuh, membangun pasukan penguasa sektor tidak akan menjadi masalah. Luo Feng akhirnya merasa lega. Karena masalah terbesar dalam membangun pasukan penguasa sektor adalah sumber daya yang sangat besar yang dibutuhkannya. Jika dia menggunakan logam kelas A yang normal, bahkan 100 logam seukuran tanah bersama dengan darah dan material tingkat rendah yang sama, tidak akan mampu menghasilkan 1 serangga puncak penguasa sektor. 1 jam kemudian, Tian Qiong bersama bawahannya, mereka meninggalkan restoran mewah itu. Yang mulia, selamat, Dilan tersenyum. Dengan persetujuan Kaisar Longju, masalah ini selesai tanpa hambatan. Mengapa Yang Mulia membeli begitu banyak mayat serangga? Dan untuk siapa kamu membelinya? Untuk diriku sendiri, kata Luo Feng. Mata Dilan berbinar saat dia tersenyum. Meskipun kamu punya sarang induk, kamu tidak punya cara untuk mengendalikannya. Mengapa kamu membeli begitu banyak mayat sekarang? Mayat-mayat itu akan membusuk seiring berjalannya waktu. Luo Feng berkata dengan acuh tak acuh. Mendapatkan mayat serangga puncak penguasa sektor, bahkan setelah disimpan selama 100.000 tahun, selama mereka dibekukan, mereka pasti tidak akan membusuk. Dilan mengangguk. Intinya, apapun yang tidak kupakai bisa kujual di masa depan. Mata Luo Feng berbinar. Terlebih lagi, aku punya sarang induk. Aku pasti akan menemukan cara untuk mengendalikannya. Menurut rencanaku, aku tidak akan bertahan di level penguasa domain lebih dari 10.000 tahun. Saat aku mencapai puncak penguasa sektor, aku secara alami akan memiliki cara untuk mengendalikannya. Yang Mulia sudah merencanakan jauh ke depan. Dilan tersenyum. Luo Feng melirik Dilan. Dilan berada di bawah perintah Kaisar Sejatian untuk melindunginya. Setiap gerakan yang dilakukannya akan dilaporkan pada Kaisar Sejatian. Selain rahasia pribadinya, dia tidak ingin berbohong tentang hal lainnya. Merencanakan jauh ke depan untuk bersaing dengan para jenius manusia. Bagaimana mungkin aku tidak merencanakan jauh ke depan? Jika aku hanya melihat masa kini, aku akan dikalahkan oleh orang lain. Luo Feng tersenyum acuh tak acuh. Seperti bagaimana aku telah membeli teknik pengendalian jiwa dan memulai pelatihannya. Semua dengan harapan untuk mengendalikan sarang induk di masa depan. Mata Dilan berbinar, tersenyum saat dia memuji dan mengangguk. Aku menghargai pemikiran maju Yang Mulia. Saat kamu memiliki sarang induk di masa depan dan membuat pasukan serangga, aku menunggu hari itu. Luo Feng telah lama menyelesaikan level ketiga dari 10.000 pengendalian jiwa dan mengendalikan sarang induk. Saat dia memiliki cukup banyak mayat serangga puncak penguasa sektor, dia akan segera mulai memproduksi pasukan itu. Dengan pasukan penguasa sektor di tangan, aku akan menjelajah di level penguasa sektor. Aku akan bisa pergi ke tempat-tempat yang berbahaya. Luo Feng mengantisipasi. Kapal planet Yunmo terbang di alam semesta yang gelap. Pada bulan ke-9 setelah ia meninggalkan bumi, di alam semesta virtual, Luo Feng
Hong dan Lei Shen duduk mengelilingi meja. Lo Feng menatap Lei Shen. "Kakak kedua, kamu sudah tidak pernah ke bumi selama 200 tahun terakhir. Saat itu, kamu bahkan mengatakan akan tetap tinggal di bumi." Mereka berdua berdebat sejenak. Di samping mereka, Hong mengangkat cangkir tehnya dan tersenyum mendengar suara mereka sambil menyeruput tehnya. Karena masalah Jiking saat itu, Hong tampak sangat tenang di permukaan. Namun, kedua bersaudara itu tahu bahwa itu merupakan pukulan besar baginya. Setelah itu, Hong pergi untuk bergabung dengan faksi pelatihan elit di dojo kapak besar. Setelah itu, Lo Feng dan Lei Shen kehilangan kontak dengannya. Mereka tidak saling menghubungi selama lebih dari 100 tahun. "Apa yang telah kamu lakukan selama 100 tahun ini?" tanya Lo Feng. "Kota kekacauan primal," kata Hong. Lo Feng pernah ke sana sebelumnya. Oleh karena itu, Lei Shen sangat jelas mengenai apa maksudnya. Hanya pergi ke sana saja sangatlah sulit. "Terakhir kali setelah insiden planet Jet Dome, aku pergi ke kamp pelatihan elit. Di sana aku menghabiskan waktu bertahun-tahun bekerja keras dan berkembang pesat. Akhirnya aku diterima di inti dojo kapak besar." Hong tersenyum acuh tak acuh. Kelompok elit khusus yang diterima kemudian memiliki kesempatan untuk pergi ke kota kekacauan primal untuk berlatih. "Waktuku di sana mirip denganmu, mirip dengan dunia luar selama 100 tahun. Baru kemudian aku meninggalkan alam semesta primal. Saat ini, aku sedang menuju salah satu wilayah rahasia dojo kapak besar." "Kakak, kamu terlalu tenang untuk seseorang yang telah memasuki inti dojo kapak besar. Bahkan para jenius dari seluruh negara Ganwu belum tentu terpilih. Sekarang setelah kamu memasuki inti mereka, kamu sebenarnya tidak memberitahu siapapun dan tampak begitu tenang." Lei Shen menatap dengan mata terbelalak. "Itu adalah kejadian yang beruntung, dan itu membuat latihanku lebih mantap," kata Hong dengan santai. Setelah 1 tahun dan 2 bulan perjalanan, Lo Feng dan kelompoknya akhirnya tiba di Wulong. Medan Bintang Wulong adalah salah satu dari 9 medan bintang sampah yang besar. Namun, sebenarnya itu adalah tempat harta karun yang sesungguhnya. Lo Feng tersenyum. "Ayo kita pergi dan bertemu Tian Qiong." Kapal planet Yunmo melaju lagi dan menjadi kabur saat terbang menuju istana. "Aku Lo Feng di sini untuk menemui Kaisar Longju." Setelah beberapa saat, pintu masuk utama terbuka. Pria berjubah perak membawa serta sekelompok besar pengawal berbaju besi hitam. Melihat Lo Feng dan Dylan, dia tersenyum. "Lo Feng, Tuan sudah menunggumu. Silahkan ikuti aku." Lo Feng dan Dylan mengikuti pria berjubah perak itu ke dalam istana. "Lo Feng, ini pertama kalinya kita bertemu." Kaisar Longju yang berkulit merah gelap dan bermata merah tertawa keras. "Duduklah kalian berdua. Terakhir kali kita bertemu adalah di alam semesta virtual. Karena seluruh jaringan berada di bawah pengawasan perusahaan alam semesta virtual, banyak hal yang tidak dapat kukatakan sepenuhnya." Kaisar Longju tertawa. "Dulu kamu bilang ingin membeli 10 juta mayat serangga puncak penguasa sektor. Aku tidak yakin apakah kamu telah memeriksanya secara rahasia sebelumnya. Sebenarnya, jumlah itu memang batas atas dari apa yang dapat kuberikan kepadamu sendiri. Di sini, setiap 100.000 mayat serangga puncak penguasa sektor dihargai 10.000 elemen campuran. Jika kamu ingin membeli 10 juta, artinya 1 juta elemen campuran. Apakah ada diskon?" tanya Lo Feng. "Tidak ada." Kaisar Longju menggelengkan kepalanya. "Ini adalah harga tetap yang ditetapkan oleh 5 leviatan manusia. 100.000 mayat serangga puncak penguasa sektor atau 1 miliar mayat serangga puncak penguasa domain. Semuanya dijual seharga 10.000 elemen campuran. Tidak ada ruang untuk diskon apapun." Luo Feng mengerutkan kening. Dia telah mencari Kaisar Longju dengan harapan mendapatkan diskon, namun tampaknya itu mustahil. "Entah itu aku atau 4 manajer lainnya, kesepakatan kita harganya sudah ditetapkan. Kita tidak bisa main-main." Dia mengusap dagunya sambil menatap Lo Feng. "Kesepakatan mayat klan serangga ini tentu saja memiliki celah. Kamu diperkenalkan oleh pejabat petir ungu, dan kamu adalah murid kaisar sejatian yang aku hormati. Biarkan aku membantumu." Lo Feng mendengarkan dengan penuh perhatian. "Pertama, jumlah uangnya tidak boleh kurang." Dia tersenyum.
Namun kamu harus tahu bahwa klan serangga memiliki banyak divisi dan jenis. Serangga tingkat atas dibandingkan dengan serangga tingkat rendah. Semuanya adalah serangga penguasa sektor. Namun, harganya bisa bervariasi hingga 10 kali lipat. Setiap 100.000 mayat dijual sebagai 1 unit. Kaisar Longju tersenyum. Namun di medan bintang Wulong, ada banyak mayat yang disimpan dan dibagi menjadi banyak unit. Di dalam beberapa unit, ada lebih banyak mayat tingkat tinggi, sementara yang lain memiliki lebih banyak mayat tingkat rendah. Di antara semua mayat penguasa sektor, unit yang berbeda akan memiliki perbedaan harga 2 hingga 3 kali lipat. Yang ekstrim dapat mencapai hingga 4 atau 5 kali lipat. 10 juta mayat tombak bayangan dibandingkan dengan 10 juta mayat belalang sembah, perbedaannya 5 kali lipat. Tian Qiong membalik tangannya dan mengeluarkan 20 kartu logam, di mana di dalamnya terdapat angka-angka yang kompleks. Setiap angka mewakili 1 unit barang. Tian Qiong tertawa. Dengan 1 kartu logam, kamu akan dapat membeli 1 unit mayat serangga puncak penguasa sektor. Setiap unit memiliki 100.000 mayat di dalamnya. 200 unit, bukankah itu 20 juta? Lo Feng tercengang. 200 unit ini semuanya lumayan. Semuanya melebihi nilai sebenarnya. Dan beberapa bahkan memiliki serangga tingkat tinggi. Tian Qiong tertawa. Aku memberimu 200 kartu logam untuk kamu pilih. Pilih 100 unit terbaik. Setelah selesai memilih, kamu bisa mengembalikan kartu logam yang tersisa. Dimengerti. Lo Feng tersenyum dan mengangguk. Dia merasa bersyukur. Tian Qiong ini tidak mencari keuntungan atau mengisyaratkan keuntungan apapun. Lo Feng tidak tahu untuk tingkat keberadaan seperti Tian Qiong, keuntungan apa yang bisa diberikan Lo Feng kepadanya. Oh, ini cincin dunia berukuran sedang. Tian Qiong melemparkan sebuah cincin perak. Ada dunia internal di dalamnya yang seluas 100.000 kilometer. 200 kartu logam dan cincin angkasa perak. Keduanya adalah token yang mewakili Lo Feng dapat memasuki wilayah bintang Wulong dan mengambil barang-barang tersebut. Lo Feng, mayat serangga puncak penguasa sektor berjumlah 100 unit. Kesepakatan berhasil. Tuan, 1 juta elemen campuran telah ditransfer. Seorang wanita cantik berambut panjang keemasan berkata dengan hormat. Tian Qiong mengangguk, lalu menoleh ke arah Lo Feng dan Dilan. Lo Feng, ayo pergi. Aku akan mengirim kalian ke dalam medan bintang Wulong. Setelah beberapa saat, wilayah manusia telah terjadi pemindahan akun di medan bintang Wulong. Di sana terdapat nama Lo Feng nomor 3 dan dia baru saja menghabiskan 1 juta elemen campuran, memperoleh kesepakatan untuk memasuki medan bintang Wulong dan membeli 100 unit mayat serangga puncak penguasa sektor. Dia kemungkinan besar akan menghabiskan 10-30 hari ke depan di medan bintang Wulong. Sebuah laporan telah dikodekan ratusan kali dalam jagat maya. Seorang lelaki berkulit hijau dengan 1 tanduk hitam berjalan cepat di lorong yang berkilauan. Dia melangkah memasuki aula. Selain lelaki berkulit hijau itu, hanya ada 1 orang lain. Sebuah siluet yang seluruhnya tertutup jubah emas duduk sendirian bersila. Lelaki berjubah emas itu mendongak. Tatapan tajamnya jatuh pada lelaki berkulit hijau itu. Menurut sumber, nama nomor 3 telah muncul dalam sebuah transaksi di medan bintang Wulong, salah satu dari 9 medan bintang sampah besar umat manusia, ucapnya dengan penuh rasa hormat. Pria berjubah emas itu berkata dengan lembut, "Apakah itu Lo Feng?" "Ya Tuan, menurut laporan, nomor 3 baru saja menghabiskan 1 juta elemen campuran untuk membeli 100 unit mayat serangga puncak penguasa sektor. Dan menurut prediksi, dia seharusnya menuju ke medan bintang Wulong untuk memilih mayat penguasa sektor. Daerah dengan sisa-sisa yang tak terbatas di area itu melarang makhluk undying untuk masuk. Artinya, nomor 3 tidak bisa membawa pengawalnya Dilan. Tuan, ini kesempatan bagus untuk kita." Peringkat Lo Feng masih nomor 3. Jelas di antara organisasi klan serangga yang tersembunyi di dalam umat manusia. Mereka menganggap tingkat ancaman Lo Feng bahkan lebih besar daripada banyak jenis penguasa sektor. Atau karena mereka telah berlatih sangat lama, kekuatan mereka jauh melampaui Lo Feng.
Namun, dengan tampilan kekuatan Lo Feng di dunia ras tanduk emas, kemajuannya sungguh mengejutkan. Seperti para jenius paling luar biasa dalam sejarah umat manusia, seperti Kedi dan lain-lain, mereka mungkin sudah lama menjadi nomor satu. Pria berjubah emas itu memberi perintah. Kirim perintah, segera perintahkan agen nomor 6 yang bersembunyi di sana untuk menghabisi nomor 3. Pada saat ini, Lo Feng dan Dylan bersama Kaisar Longju sedang duduk di kapal alam semesta dan melakukan perjalanan di alam semesta yang gelap. Kita akan memasuki wilayah pedalaman bintang Wulong. Kaisar Longju menekankan, biarkan aku memperingatkan dirimu. Ada beberapa tempat di dalam medan bintang Wulong untuk perjalanan alam semesta. Daerah lain dipenuhi dengan barang-barang, sisa-sisa. Saat sebuah kapal muncul, kapal itu akan segera diserang. Bahkan seorang Undying Kaisar tidak akan dapat melarikan diri. Lo Feng terkejut. 9 medan bintang sampah besar adalah harta karun sejati. Kaisar Longjun tersenyum acuh tak acuh. 4 lainnya dan aku bukanlah level tertinggi. Namun, kami adalah level tertinggi yang bertanggung jawab atas transaksi. Di seluruh medan bintang Wulong, ada yang lain yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pembunuhan. Mereka adalah para Universe Knight yang ditempatkan di sini. Kekuatan sebenarnya dari medan bintang Wulong, bahkan aku tidak tahu. Aku hanya bertanggung jawab atas transaksi saja. Lo Feng mengangguk. Setelah terbang selama lebih dari 2 jam, kapal itu menempuh perjalanan keliling alam semesta dan kembali ke alam semesta sesungguhnya. Sebuah sinyal tak berbentuk dipindai melewatinya. Kapal berhenti dan pintu kabin terbuka. Kaisar Longju, Lo Feng, dan Dylan terbang keluar. Sekelompok siluet membungkuk hormat. Ini Lo Feng. Sebentar lagi dia akan masuk untuk memilih barangnya. Kirimkan 2 pemandu bersamanya. Kaisar Longju memberi perintah. Lo Feng dan Dylan menoleh dan langsung terkejut. Dengan sekilas pandang, itu adalah ruang tak berujung dengan barang-barang dan sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi area itu. Aku sudah lama membayangkan hal ini, tetapi melihat seluruh ruang dipenuhi barang-barang, ini sungguh mengejutkan. Lo Feng menatap barang-barang sisa itu. Janganlah kaget. Kaisar Longju yang melayang di sampingnya menoleh dan melihat Lo Feng. Perang antar ras, apa itu? Beberapa ras puncak besar berperang satu sama lain bersama dengan perang aliansi ras lainnya. Ini adalah perang yang meliputi wilayah yang sangat luas. Jumlah puing dan sisa dari perang ini tentu saja mengejutkan. Bahkan negara-negara dewa dan lain-lain masih jauh dari cukup untuk menyimpan semua sampah ini. Oleh karena itu, medan bintang secara khusus digunakan untuk menyimpannya. Medan bintang Wulong hanyalah salah satunya. Karena makhluk Undying dapat mencuri sejumlah besar barang dan memindahkannya melalui negara dewa mereka. Oleh karena itu, tidak ada makhluk Undying yang diizinkan masuk untuk mengambil barang. Lo Feng menyadarinya. Bahkan, penguasa sektor dan penguasa domain, mereka harus memiliki wewenang yang sangat tinggi. Penguasa sektor dan penguasa domain biasa juga tidak bisa masuk. Lo Feng, kamu adalah anggota wilayah primal. Kamu memiliki wewenang tinggi. Oleh karena itu, kamu bisa masuk. Kaisar Longju, apakah kamu tidak khawatir? Aku akan membawa makhluk Undying di cincin duniaku. Lo Feng tersenyum. Dengan otoritas setinggi itu sebagai anggota wilayah primal, saat kamu mencuri, kamu akan diburu oleh seluruh umat manusia. Kamu tidak akan pernah bisa kembali. Bisakah kamu tahan melakukannya? Kaisar Longju menatap Lo Feng. Pada saat ini, 2 siluet berjubah putih terbang dari kejauhan. Lo Feng, ini adalah 2 pemandu kalian. Dia menuju ke arah pria berjubah putih. Ikuti mereka dan beritahu juga nomor kartu logam milikmu. Mereka akan memandumu ke tempat yang tepat dengan mayat serangga. Sedangkan Dylan, dia harus tinggal di sini. Ini aturannya. Tidak ada makhluk Undying yang diizinkan berada di wilayah penyimpanan barang. Bahkan aku tidak bisa menentangnya. Lo Feng mengangguk, lalu menoleh ke arah Dylan di sampingnya. Dylan, kamu bisa tinggal di sini dan berlatih sebentar. Yang mulia harus berhati-hati sendirian. Dylan memperingatkan.
Kaisar Longju tertawa terbahak-bahak. Ini adalah medan bintang Wulong, tanah yang sangat penting. Bahaya apa yang mungkin ada di sana? Dan ada banyak makhluk kuat yang ditetapkan di sini. Saat terjadi insiden apapun, sistem keamanan akan segera menemukannya dan para kesatria mereka dapat langsung tiba di tempat manapun di medan bintang Wulong. Kaisar Longju, kalau begitu aku akan masuk, kata Lo Feng. Dengan lambaian, sebuah kapal semesta berbentuk cakram berdiameter 80 muncul. Bersamaan dengan itu, mereka berkata dengan hormat, "Tuan Lo Feng, berpergian di dalam wilayah bintang Wulong membutuhkan kapal internal kami. Kapal lain yang terbang di dalam tanpa izin akan diserang. Tolong silahkan masuk." Lo Feng dan dua pemandu berjubah putih masuk. Setelah itu, kapal itu melaju semakin cepat dan mencapai kecepatan cahaya, langsung menghilang di angkasa luar. Kaisar Longju dan Dilan menyaksikan kapal itu melaju. "Tuan Lo Feng, meskipun kita hanya terbang sebentar di alam semesta yang gelap, jika kita terbang perlahan di alam semesta yang sebenarnya ke tempat mayat serangga penguasa sektor berada, itu akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Kapal berbentuk cakram perak itu berhenti di luar angkasa. Pintu kabin terbuka dan mereka bertiga terbang keluar. Setiap pembelian mayat serangga dimulai di sini." Pria berjubah putih yang lebih tinggi itu tersenyum. "Yang mulia, mohon beritahu aku nomor kartu logammu." Dengan jentikan tangannya, 200 kartu logam muncul di udara. Angka-angkanya rumit. Setelah membaca angka-angka itu secara lengkap, kedua pria berjubah putih itu melihat ke bawah ke komputer kuantum mereka dan dengan cepat memverifikasi. Lalu dengan cepat melihat kembali ke atas dengan hormat ke arah Lo Feng. "Tuan Lo Feng, 200 kartu logam ini mewakili 200 unit mayat serangga yang tidak terlalu jauh. Namun, ada jarak di antara masing-masing. Menghitung seluruh perjalanan jika kita terbang bersama, perjalanan pulang pergi akan memakan waktu sekitar 13 hari. Ini sudah dianggap jarak yang lebih pendek. Ayo pergi," perintah Lo Feng. Kedua pemandu berjubah putih itu segera melepaskan energi dunia mereka untuk membungkus Lo Feng. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka terbang dengan cepat. Banyak sekali. Lo Feng melihat sekeliling. Mayat serangga yang tak terhitung jumlahnya. Hampir semuanya rusak dan hancur. Saat Lo Feng terbang cepat di dalam jalur, ia menggunakan energi rohnya untuk menyapu mayat-mayat di sekitarnya. Ini adalah mayat-mayat tingkat penguasa domain. Kaisar Longju benar. Dalam satu unit ada berbagai macam tingkat mayat. Beberapa serangga tingkat tinggi dan yang lainnya tingkat rendah. Memang harganya berbeda-beda. Setelah terbang selama 8 hari, Lo Feng dan dua orang lainnya akhirnya mencapai wilayah dengan mayat serangga puncak penguasa sektor. Di dalam titik pengamatan, seorang pria kurus dengan kepala penuh sisi hitam duduk di tempat tidurnya. Ia menatap layar di depannya yang menampilkan peta terperinci sistem keamanan seluruh medan bintang Wulong. Selama seseorang berada dalam wilayah penyimpanan, tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari pengawasannya. Wilayah B24 perbesar. Tatapan mata hijau lelaki kurus itu mengamati peta dengan seksama sembari memerintahkan komputer kuantumnya. Kunci ketiga siluet itu. 3 titik bergerak yang muncul di wilayah B24 peta pengawasan diperbesar. Adapun 3 titik ini, 2 di antaranya berwarna putih, sedangkan yang lainnya berwarna merah. Pria kurus itu menatap layar dengan seksama. Sebagai anggota tim observasi, setiap anggota dapat melihat peta. Saat terjadi masalah di bagian manapun di seluruh area, para anggota ini akan segera menemukannya dan segera memperbaikinya. Nomor 3 sudah memasuki wilayah mayat serangga selama 2 hari. Ini saatnya aku bergerak. Pria kurus itu bangkit dan seketika layar yang diproyeksikannya pun lenyap pula. Setelah jangka waktu yang singkat, di luar istana, mengambang di angkasa, riak-riak muncul dan sebuah kapal berbentuk cakram. Setelah menjaga kapal, agen kurus 6 itu langsung menuju sisi-sisi istana. Kedatangannya tidak menimbulkan kecurigaan apapun dari para penjaga. "Casey, kenapa kamu datang?" "Aku bosan, aku siap mencoba peruntunganku di gunung sampah."
Agen ke-6 berbicara santai dengan para penjaga yang dikenalnya dengan baik. Setelah itu dia memasuki aula. Di dalam ada banyak anggota yang duduk di sana. Aku di sini untuk mendapatkan cincin dunia. Aku masih punya 3 kesempatan untuk mencari harta karun. Pria kurus itu duduk di kursi dan memberitahu seorang pria berjubah putih. Aku sudah meminta ini melalui alam semesta virtual sebelumnya. Baiklah, ini adalah cincin dunia kecil. Ingat, kamu harus mengembalikan cincin itu setelah kesempatanmu berakhir. Letakkan harta apapun yang kamu temukan di dunia internalmu sendiri, kata pria itu. Waduh guys, apakah Lo Feng akan melawan Casey di episode selanjutnya? Kita nggak tahu ya. Ya pokoknya ditunggu aja teman-teman, dan terima kasih, jangan lupa like-nya ya teman-teman. Sebenarnya Mimin tuh butuh view-nya ya ketimbang like, karena AdSense kan tergantung view ya. Jadi jangan lupa ditonton sampai selesai gitu aja sih ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan terima kasih.